pendapat dong tentang bullying yang saat ini sedang viral, yang banyak terjadi di kalangan anak-anak sekolah. Boleh minta pendapat Kak? Bullying yang sedang terjadi di kalangan anak sekolah itu faktor utamanya adalah karena kurangnya perhatian orang tua, ya. Orang tua di sini artinya adalah ibu, bapak, dan keluarganya. Kurangnya perhatian dari orang tua membuat anak itu juga ada pemberontakan dalam jati diri anak tersebut. Artinya karena pendidikan yang paling utama akan dimulai dari keluarga sebelum dia menjalani kesekolahan. Nah, biasanya orang yang sering dibullying adalah orang-orang yang istilahnya orang-orang di sini yang lemah, dan orang yang membuli adalah orang-orang yang merasa dia memiliki kekuatan. Artinya adalah adanya adanya kurang perhatian orang tua terhadap anak sehingga membentuk anak tersebut untuk lebih berani. Dan juga dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, di mana anak yang sekolah itu jarang sekali mengerti arti dari Pancasila, ya. Pancasila itu sudah tidak pernah diterapkan lagi karena seperti yang kita lihat, guru sekarang lebih modern daripada guru pada zaman dahulu, di mana guru sekarang itu selalu memperhatikan gadgetnya daripada muridnya. Jadi sehingga kurangnya monitoring antara murid dan guru dan juga keluarga serta murid dan guru, ini kurangnya koordinasi. Selain itu juga aku melihat di sini bullying ini udah menjadi tren di kalangan anak muda, ya. Karena apa? Kurangnya contoh yang baik perilaku dari masyarakat Indonesia, khususnya di mana banyak sekali orang perbuatan-perbuatan yang menyimpang justru di sini diviralkan. Nah, viralnya itu membuat orang itu terkenal, dan itulah yang menjadi contoh yang tidak baik kepada anak-anak sekolah zaman sekarang. Kalau pengen viral, ya kamu harus lebih berani. Dan efek dari semua itu adanya kekacauan, dan juga selain kekacauan ini juga dipicu adanya pengalihan isu-isu yang sedang beredar tentang sesuatu hal yang memang harus ditutup-tutupin, sehingga berita yang diangkat bukan berita yang baik, tapi berita-berita yang berkaitan dengan sesuatu hal yang memprihatinkan. Ini masih ada kaitannya, kedua belah sisi ini masih ada kaitannya. Pengalihan isu dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru kepada anak muridnya. Kira-kira kalau untuk pengalihan isu itu sendiri Kak, apa tuh Kak yang dialihkan? Banyak sekali kasus-kasus besar saat ini yang sedang bermunculan, ya. Dan di sini kita juga sudah tahu, dan itu juga sudah bukan menjadi rahasia lagi, tapi sudah menjadi makanan umum dari masyarakat Indonesia. Dan aku tidak perlu sebutkan di sini karena emang beritanya sedang mencuat. Kemudian juga di sini kan kita ini mau sebentar lagi kita mau yang namanya mengadakan pesta demokrasi rakyat yang berkaitan dengan pemilihan presiden, ya. Di mana masing-masing aku yakin masing-masing dari kandidat tersebut kan punya trik-trik tersendiri. Nah, ini juga, ya, sebagian besar dari ada beberapa nih, ya, karena lagi maraknya ini, sehingga juga di sini juga semacam kayak, ya, mungkin salah satunya adalah supaya tidak adanya perpecahan, ya. Karena seperti kita lihat, daripada kita menyoroti hal-hal di sini yang mengandung perpecahan, lebih baik diangkatlah hal-hal kecil yang memang memperhatikan. Sebenarnya ada baik dan buruknya. Baiknya adalah ketika kita mengangkat berita tentang perpecahan, artinya kan kalau pemilihan presiden biasanya identiknya dengan orang pro sana pro sini, keributan. Ini kan tidak baik. Sehingga harus ditutupi dengan apa? Berita bullying. Kenapa harus bullying? Agar menjadi perhatian masyarakat dan agar juga orang tua di sini memperhatikan anak muridnya. Sebenarnya ada impact baik dan buruknya di sini, ya. Baiknya adalah kita bisa menekankan supaya tidak diangkat berita-berita yang akan menghancurkan negara ini.
Karena seperti kita ketahui masing-masing kandidat ini kan punya fans base masing-masing, di mana ada apa ya, semacam ada ya aku ngefans sama ini itu kan sama saja dengan perpecahan. Nah, ini yang harus ditutupi, sehingga apa yang diangkat adalah kasus-kasus yang memprihatinkan, yang artinya daripada kita memikirkan memecah belah negara ini, lebih baik kita ayo bareng-bareng kita untuk memperbaiki nih anak-anak yang istilahnya generasi bangsa kita yang emang di situ butuh perhatian. Itu positifnya, ya. Dan emang itu untuk menghindari perpecahan belah. Karena apa? Ya seperti kita ketahui saat ini kan orang kan lagi-lagi apa ya, rame-ramenya, marak-maraknya aku kesini. Nah, itu juga kan menjadi apa ya, suatu sorotan yang sangat luar biasa, di mana orang-orang terkadang tidak memikirkan yang namanya persatuan, tapi memikirkan bagaimana memecah belah bangsa ini. Itu sebenarnya, sehingga ya itu tadi sudah baik yang diangkat adalah berita-berita bullying, yang artinya memang daripada kita memikirkan perpecah belahan nih ya rakyat Indonesia, ayo lebih baik sama-sama kita memikirkan bagaimana caranya agar pendidikan anak kita bisa terjaga dan tidak melakukan hal-hal yang tidak di luar dari dasar-dasar Pancasila. Sila itu ada 5, dan ini yang harus benar-benar diterapkan. Artinya untuk mempersatukan bangsa Indonesia ini, kita membutuhkan perhatian yang harus dimulai dari apa? Dari bangsa generasi kita nih, yang bawah-bawah ya. Karena wujud dari generasi kita yang akan datang itu akan terwujud dari generasi kita yang sekarang ini. Kalau generasi kitanya yang milenial dan Gen Z ini sudah rusak, bagaimana nanti ke depannya negara kita? Akan ada kehancuran. Jadi kenapa harus diangkat berita bullying ini? Ya itu tadi, faktornya adalah inilah berita-berita yang akan menghancurkan generasi kita yang emang butuh perhatian pemerintah Indonesia, daripada memikirkan berita-berita tentang itu tadi ya, pro sana pro sini, kemudian terjadi keributan. Buat apa? Ya akhirnya itu memberikan contoh yang tidak baik untuk generasi kita yang Gen Z dan milenial. Sebenarnya itu. Kak, boleh tolong diramalkan Kak, kira-kira kalau untuk yang kayak kasus-kasus tersebut, apalagi selain bullying kan banyak kasus-kasus yang tawuran-tawuran nih Kak. Ya. Kalau untuk kedepannya, untuk generasi atau Gen Z yang Gen milenial ini, itu kedepannya akan seperti apa sih Kak? Ini kalau dia. pandangan Kakak? Ini dia yang ditakutkan adalah untuk memecah belah negara Indonesia itu sangat mudah sekali, ya, terutama siapa? Bangsa asing. Karena seperti kita ketahui, Indonesia itu tidak bisa terpecah belahkan karena adanya Pancasila. Ya, Pancasila adalah 5 sila yang memang memperkuat dan mempersatukan Indonesia dari berbagai macam suku bangsa. Oleh karena itu, kenapa bangsa asing merusak generasi bangsa kita, yaitu Gen Z dan milenial? Dengan apa? Dengan adanya kemudahan dalam berteknologi, yaitu handphone ataupun berita-berita hoax, ya. Itu salah satu yang paling mudah. Nah, itu kenapa berita bullying ataupun tawuran itu harus diangkat, supaya apa? Kita ini masyarakat Indonesia itu harus sadar, itu adalah wujud bangsa asing untuk merusak generasi kita nih, generasi Gen Z dan milenial. Dan sudah sewajarnya kita sebagai istilahnya apa ya, orang yang dewasa, orang yang pernah mengalami sakitnya dalam perjuangan untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini, untuk membela tanah air kita dengan cara apa? Yaitu memperbaiki generasi Gen Z dan milenial yang memang sudah akan dihancurkan oleh kemajuan zaman dan teknologi ini dari bangsa asing. Itu tidak perlu kita itu mempermasalahkan masalah perbedaan pendapat, ya. Artinya kalau memang itu siapapun presidennya, yang penting presiden itu bisa membawa bangsa Indonesia ke jauh yang lebih baik. Tidak perlu diperdebatkan ini begitu, begini, begitu. Itu tidak perlu. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan sebagai manusia yang dewasa kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada generasi kita, terutama Gen Z dan milenial yang memang saat ini seperti kita lihat ya, Gen Z dan milenial sekarang itu orangnya sudah terlalu cuek, ya. Sesama ibu aja kadang-kadang, kalau dulu aku masih mengenal yang namanya kalau misalnya mau berangkat sekolah cium tangan, ma, assalamualaikum. Sekarang nggak ada. Apa yang terjadi? Itulah wujud kehancuran suatu negara ketika kaum milenial dan Gen Z-nya sudah tidak peduli lagi dengan tata krama dan juga Pancasila.
Ini yang harus dibangun. Sebenarnya ini merupakan berita ini adalah diangkat untuk menjadi perhatian pemerintahan Indonesia yang harus segera dilaksanakan, yaitu bagaimana kita mengamalkan Pancasila dalam setiap keseharian kita. Sebenarnya itu, kita sudah kehilangan yang namanya gotong royong. Kalau dulu, dulu itu, aku mengenal gotong royong adalah menolong sesama tetangga ataupun sesama manusia itu dengan free, tidak dimintai pungutan biaya. Kalau sekarang ada nggak orang yang mau nolong kita, misalnya tolong dong itu, misalnya aku perempuan, aku nggak bisa naik ke tangga untuk misalnya mau lukisan itu aku taruh di dinding, kan susah. Tiba-tiba ada tetanggaku, Mas minta tolong dong ituin lukisan. Iya Bu, tapi ianya apa? Ketika aku tidak memberikan sejumlah materi untuk sebagai rasa terima kasih aku, besokannya kita minta tolong, ditolong nggak? Tidak. Sudah hilangnya rasa gotong royong bangsa Indonesia, terutama kaum milenial dan Gen Z. Yang ada adalah money, dan pertemanan itu diukur dengan uang. Kalau dulu nggak ada. Ini sebenarnya yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, bukannya perbedaan pendapat dalam politik Indonesia. Itu sebenarnya kenapa yang harus diangkat adalah tawuran dan juga itu tadi ya, kerusakan generasi milenial kita dan Gen Z kita yang harus diperbaiki. Dimulai dari situ maka Indonesia akan tertata ke sananya dan mewujudkan Pancasila dan mempersatukan Indonesia dengan beragam macam suku dan budaya yang memang itu yang ditakutin bangsa luar negeri kepada Indonesia sebenarnya. Kak, tanggapan dari kakak untuk pendidikan yang ada di sekolahan, pendidikan di sekolah, itu kira-kira sudah cukup untuk mendidik mereka dalam tahap kayak tidak membuli ataupun salah satunya kayak tawuran yang tadi kasus tadi, itu gimana Kak? Belum cukup. Kenapa aku bilang belum cukup? Dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, guru sekarang selfie dulu ya. Zaman dulu guru kita emang mengenal handphone? Tidak ada. Sehingga apa? Ayo belajar, yang dia bawa itu bukan handphone, tapi buku mata pelajaran. Ayo sama-sama buka halaman sekian, halaman 37 mengenai Pancasila misalnya. Dia sama-sama belajar. Zaman sekarang, guru lebih cenderung selfie, video call, live. Ada nggak merhatiin muridnya? Tidak ada. Guru sekarang lebih banyak emosional. Kenapa? Tiba-tiba di WA suaminya, kamu pulang nggak? Minjem uang dan udah emosi duluan. Sehingga yang ditularkan kepada muridnya, yang dilihat muridnya adalah ketika guru emosi, itulah yang ditiru ya. Jadi ini sebenarnya PR buat bangsa kita Indonesia, terutama pemerintahan Indonesia, bagaimana menata ulang kembali pendidikan Indonesia yang harus dimulai dari generasi Gen Z dan milenial. Karena hancurnya negara ini adalah ketika bangsa atau anak bangsa didik kita yang Gen Z dan milenial ini hancur. Maka kedepannya kita tidak tahu Indonesia akan menjadi apa, karena tidak adanya penerapan Pancasila itu. Kalau dulu aku sangat takut sekali. Guru adalah menjadi contoh yang baik dalam keseharian kita. Contoh, ketika guru bawa bekal dari rumah makan, ketika makan ada anaknya yang ngeliatin anak muridnya, sini nak, kamu sudah makan belum? Ayo makan, disuapin. Wujud kasih sayang. Pancasila itu adalah wujud nyata dalam setiap hari perbuatan kita. Zaman sekarang mana ada guru ke McD yuk ya, nongkrong. Ada anak muridnya malah, ibu nggak dibayarin. Kebalikan itu. Kadang-kadang lifestyle juga mempengaruhi pendidikan Indonesia. Makanya sekarang itu sangat miris sekali dengan kemajuannya teknologi zaman sekarang. Otomatis kita juga itu sebagai penentu kehancuran atau kemajuan untuk bangsa generasi kita berikutnya. Karena semakin majunya teknologi, kalau tidak ada filter dari keluarga dan guru ya yang menjadi panutan dari anak murid, banyak sekali kasus-kasus guru dibacok ya. Sangat sensitif. Itu tadi pendekatannya adalah yaitu pendekatan guru kepada muridnya dengan memberikan contoh yang baik dan memberikan landasan Pancasilanya harus dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya sekedar ucapan. Dan kalau menegur yang namanya zaman sekarang itu serba repot, ditegur baik dia tidak memperhatikan, ditegur misalnya dengan sedikit keras, bacok, senggol bacok. Nah ini PR kita. Apa yang seharusnya dilakukan, yaitu itu tadi,
berikanlah contoh yang baik kepada generasi kita dengan apa? Mengajarkan, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Usahakan kalau misalnya di sekolah ada baiknya, kalau di sekolah, ayo handphone dikumpulkan, jangan dibawa ke kelas. Atau guru harus memberikan contoh yang baik juga dengan cara apa? Yaitu tadi, jangan mainan handphone, ataupun kita fokus, ya, face to face. Dan di sini guru juga harus bisa menjadi wakil dari keluarga yang ada di rumah, karena saat ini seperti kita lihat kurangnya perhatian juga menjadi momok yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Banyak sekali orang yang sudah punya uang, contohnya dia sibuk mencari uang untuk anaknya, dia memberikan materi, memberikan apapun yang dibutuhkan anaknya, tapi dia lupa akan kasih sayang. Jadi filternya adalah kedua belah pihak ini yang harus bekerja sama, yaitu guru, kemudian keluarga, dan juga ada Pancasila, dan juga pemerintah yang harus memberikan, artinya aturan yang kuat dalam sekolahan ataupun dalam itu tadi, memberikan aturan kepada gurunya harus seperti apa dan bagaimana. Begitu. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi yuk.